Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum binafsi wa nafsakum bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin wa yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Kerjakan segala perintah Allah dan jauhilah segala larangan-larangan Allah. Sesungguhnya surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Disediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita untuk tetap istiqamah, teguh pendirian, konsisten dengan agama yang mulia ini, bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Rugilah manusia yang mencari agama selain agama ini. Jangan sampai murtad, meninggalkan agama ini. Matilah dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Salah satu kandungan isi Al-Quranul Karim adalah memuat tentang ibadah dan hukum-hukum praktis. Bahwa Islam yang kita cintai ini terdiri dari simpul-simpul. Suatu saat dan suatu masa, simpul-simpul Islam itu satu persatu akan terurai. Yang pertama sekali terurai adalah tentang masalah hukum, dan yang terakhir adalah salat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita akan sebuah ilmu yang sangat penting. Rasulullah bersabda, "Ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nas, fa innahu nisful ilm, wa huwa yunsa, wa huwa ma yanza'u min ummati." Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid, ilmu tentang pembagian pusaka. Sesungguhnya ilmu ini adalah separuh daripada ilmu yang sejenis. Jika kamu sudah paham, sudah mengetahui ilmu ini, wa 'allimuhun nas, sampaikan, ajarkan, beritahukan kepada manusia.
Dan ilmu ini kelak adalah ilmu yang dilupakan oleh umat manusia. Dan ilmu ini wa huwa ma yanza'u min ummati, ilmu yang akan hilang di permukaan bumi ini. Hadirin rahimakumullah, apa penyebab ilmu ini hilang? Yang pertama, di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya dari tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al ilmi, bahwa ilmu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu itu? Pertama, biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang syariat Allah. Semakin banyak ulama yang wafat, maka semakin banyak ilmu agama ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab ilmu itu hilang di permukaan bumi ini karena kurangnya minat, kurang antusias umat akhir zaman untuk belajar ilmu agama. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa terhadap umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka akan lari daripada ulama dan ahli-ahli fikih. Kalaulah ini terjadi, ulama banyak yang wafat, minat belajar ilmu agama kurang, wa yasbutal jahl, maka akan timbul kebodohan di tengah manusia. Maka banyak penyimpangan hadirin di dalam pembagian harta pusaka di dalam masyarakat kita ini. Kalau terjadi penyimpangan seperti ini, maka akan timbul 3 hal yang sangat merugikan manusia. Yang pertama, akan timbul perselisihan, akan timbul perkelahian, akan timbul pertengkaran antara ayah dengan anaknya, anak dengan ayahnya, dan tidak sedikit akan terjadi kasus pembunuhan di dalam keluarga akibat rebutan harta pusaka. Yang kedua, akan timbul putusnya hubungan silaturahmi di antara saudara-saudara kita. Kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, bahkan putus hubungan dengan orang tua yang pernah melahirkan dan memberikan dia nafkah. Itu kalau pembagian harta pusaka tidak mengerti tentang hukum syariat Allah. Yang ketiga, kita secara yakin memakan harta orang lain secara batil. Kalau sesuatu yang kita makan dengan cara batil, maka kita akan memakan harta orang lain secara haram. Rasulullah di dalam Mustadrak disebutkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, ayu lahmin nabata min haramin, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannari aula bih, maka orang tersebut tempatnya adalah neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah, hukum waris di dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama kita, kedudukannya adalah wajib, hampir sama kedudukan solat di dalam rukun Islam. Karena hukumannya pasti, hadirin rahimakumullah. Tilka hududullah, hukum faraid itu adalah hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasuluh, siapa
Siapa yang patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Sebaliknya, wa man ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum azabun muhin. Siapa yang durhaka, menyalahi hukum Allah dan Rasulnya, tempatnya adalah neraka, dan bagi mereka adalah azab yang teramat pedih. Hukum faraid, hukum sudah pasti ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak bisa dirubah, tidak bisa menurut nafsu dan akal kita. Baca ayat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 dan ayat 176 di dalam Al-Quran. Maka penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah masyarakat kita disimpulkan oleh para ulama kita, ada 10 penyimpangan-penyimpangan di dalam pembagian harta waris tersebut. Yang pertama, kata ulama kita, di tengah-tengah masyarakat kita ada orang yang membagi harta pusaka, harta waris di antara saudara, adik dan kakaknya dengan pembagian sama rata. Sama rata. Sementara Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsaid. Allah mewajibkan kepada kalian dalam pembagian harta pusaka itu bahwa bagian satu anak laki-laki seperti bagian 2 anak perempuan. Itu hukum Allah, tidak bisa dirubah. Bagian laki-laki adalah 2 dan bagian anak perempuan adalah 1. Tidak bisa dirubah apapun alasannya, dengan kesepakatan apapun. Tapi dulukanlah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan yang kedua, hadirin, di tengah-tengah masyarakat kita ada pula yang membagi harta pusaka itu di saat orang tuanya, ibunya, ayahnya masih hidup, dengan tujuan tidak terjadi nanti kelak perkelahian, pertengkaran di antara saudara-saudaranya. Niatnya memang bagus dan mantap, tetapi niat itu tidak sejalan dengan hukum syariat Allah dan Rasulnya. Menyalahi, batil hal yang seperti itu, hadirin rahimakumullah. Kalau kita pelajari, tanyalah para ulama dan ahli fikih bahwa surutul irsi, syarat pembagian harta pusaka itu adalah, yang pertama adalah wafatnya para pewaris. Meninggal ayah kita, meninggal ibu kita, ataupun saudara kandung atau sedarah dari kita. Kalau mereka sudah meninggal, maka disitulah pembagian harta waris itu dimulai. Tapi kalau masih hidup orang tua kita, tidak ada alasan, tidak ada apapun tentang pembagian harta pusaka. Kalau terjadilah hal yang seperti ini, apakah bisa disebut sebagai harta waris? Jawabannya adalah tidak, karena orang tua, ayah dan ibunya masih hidup. Apakah bisa disebut sebagai wasiat? La wasiata li waris. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh lebih daripada sepertiga. Apakah bisa disebut hibah? Hibah akadnya adalah cash, tidak bisa ditunda dan harus langsung dimiliki oleh orang yang menerima hibah tersebut. Dan hibah tersebut juga harus adil di antara kakak dengan adik, adik dengan kakaknya. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka cabutlah kembali hibah itu. Hadirin rahimakumullah. Penyimpangan yang ketiga,
di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi adalah penundaan dalam pembagian harta waris dengan alasan terkadang untuk menghormati orang tuaku yang masih hidup. Disinilah kesalahannya. Di saat orang tua kita meninggal dunia, maka harta pusaka itu hadirin sudah bisa dibagi. Selenggarakan dululah fardu kifayahnya sampai selesai. Laksanakan wasiatnya kalau ada wasiatnya, lunasi hutangnya kalau ada hutangnya, barulah dibagi harta pusaka itu. Karena apa? Karena di situ ada hak saudara-saudara kita. Kalau kita tahan milik saudara kita, maka kita berlaku zalim. Kalau kita makan, berarti kita memakan hak orang lain, maka tumbuhlah makanan itu di dalam tubuh kita. Maka hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini, maka kita dituntut untuk terus belajar, dan belajarlah ilmu. Karena kelak apa yang kita perbuat di saat ini adalah dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmumu, baik itu hartamu, baik itu usiamu dan masa mudamu, semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.